Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di YouTube channel Vivi Rizkia Official. Anyway, video kali ini kita masih akan membahas mengenai akuntansi. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai saldo normal akun dan juga mekanisme debit kredit. Lanjut ke penjelasannya aja ya. Oke, kita ke pengertian saldo normal akun dulu. Saldo normal akun adalah suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi prinsip pembukuan berpasangan. Nah, anyway, dalam akuntansi itu terdapat dua sistem pembukuan. Yang pertama itu ada sistem single entry dan yang kedua itu ada sistem double entry. Nah, sistem single entry ini sistem yang sangat jarang kita gunakan atau perusahaan gunakan. Biasanya sistem single entry ini hanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan yang transaksinya hanya sedikit. Sedangkan untuk sistem double entry itu adalah sistem yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Sistem double entry ini adalah sistem yang berpasangan, yang mana dalam satu transaksi itu terdapat dua jenis akun. Yang mana juga itu ada debit dan juga kredit pada sistem double entry. Oke, kita lanjut ke saldo normal akun. Nah, sifat saldo normal akun itu sebenarnya juga mutlak atau tidak dapat digubah. Jadi sistem ini sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang tidak dapat kita ubah atau sudah ada ketentuannya seperti itu. Nah, oke, lanjut saja kita ke saldo normal akun. Akun dalam akuntansi itu terdapat 5. Oke, yang pertama itu ada aset, yang kedua itu ada hutang, yang ketiga itu ada modal, yang keempat itu ada pendapatan, dan yang kelima itu ada beban. Oke, nah, jika kalian masih agak kurang atau tidak terlalu paham mengenai akun-akun, kalian bisa klik video di atas. Nah, akun ini tidak boleh dibalik-balik. Karena apa? Karena akun ini juga bisa mempermudah kita untuk membuat kode akun. Nah, kita langsung saja ke saldo normalnya. Saldo normal akun aset itu terdapat pada debit. Jadi, saldo normal akun aset itu di debit, dan saldo normal akun hutang itu ada di kredit, saldo normal akun modal itu ada di kredit juga, saldo normal modal itu ada di kredit, saldo normal pendapatan itu ada di kredit, dan juga saldo normal beban itu ada di debit. Ingat, jadi ini apa namanya, tipsnya dari saya ya. Kalian bisa tulis, misal jari jempol itu aset, A, telunjuk itu hutang, jari tengah itu modal, jari manis itu pendapatan, dan jari kelingking itu adalah beban. Nah, ini cara mudah mengingatnya ya. Nah, nggak kelihatan ya. Oke, tidak apa-apa lah. Nah, oke. Dari 5 jari ini, 3 jari ini, telunjuk sampai jari manis ini kita lipat. Dan terdapatlah 2 ini. 2 jari ini yang tidak kita lipat, sedangkan yang 3 jari ini kita lipat. Nah, maka dari itu kita bisa mengingatnya, yang tidak dilipat ini saldo normalnya itu ada di debit. Sedangkan yang kita lipat ini saldo normalnya itu ada di kredit. Oke, maka dari itu akun-akun nggak boleh kebalik, harus berurutan. Yang pertama itu ada aset, kedua itu ada hutang, ketiga modal, keempat pendapatan, dan yang kelima itu beban. Nah, artinya akun aset ini saldo normalnya di debit, hutang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, dan juga beban itu ada di debit. Oke, bisa dilihat dari sini. Nah, langsung ke mekanisme debit kredit. Dari saldo normal akun ini, kita bisa mengetahui itu mekanisme debit kredit.
kita dari awal dulu ke akun aset. Akun aset ini saldo normalnya itu ada di debit. Artinya, apabila aset bertambah itu masuk ke debit, dan apabila aset berkurang itu masuk ke kredit. Jadi intinya saldo normal akun itu merupakan sifatnya itu menambah. Oke. Jadi bukan artinya debit itu bertambah atau plus, sedangkan kredit itu berkurang atau minus, bukan. Artinya dari saldo normal akun itu kita bisa mengetahui mekanisme debit kredit. Oke, lanjut ke akun yang kedua yaitu hutang. Nah, akun hutang ini saldo normalnya kan ada di kredit. Artinya itu apabila hutang bertambah itu masuk ke kredit, sedangkan apabila hutang berkurang itu masuk ke debit. Begitu juga ke akun yang selanjutnya yaitu modal. Artinya saldo normal akun pada akun modal itu merupakan di kredit. Artinya apabila apabila modal itu bertambah masuk ke kredit, sedangkan modal berkurang itu masuk ke debit. Begitu juga dengan akun pendapatan, apabila pendapatan bertambah itu masuk ke kredit dan pendapatan berkurang itu masuk ke debit. Nah, untuk akun beban juga sama, kayak akun aset. Jadi, apabila beban ini bertambah masuk ke debit dan beban berkurang itu masuk ke kredit. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soal. Contoh, pendapatan diterima dari seorang pelanggan senilai 12 juta. Hayo, itu akunnya apa? Artinya, di sini contoh kita ini adalah ownernya. Jadi pendapatan kita itu bertambah 12 juta dan juga kas kita bertambah sebesar 12 juta. Artinya akun tersebut merupakan akun kas karena dia bertambah, kas bertambah itu masuk debit kan. Jadi kas pada akun pendapatan. Jadi sifatnya kas itu bertambah masuk ke debit dan juga pendapatan kita bertambah itu masuk ke kredit. Oke, contoh kedua, dibeli peralatan secara tunai senilai 5 juta. Artinya di sini masih menggunakan akun aset. Nah, peralatan bertambah itu masuk ke debit. Oke. Nah, untuk kas, berhubung kita belinya secara tunai, artinya kas kita berkurang. Nah, jadi yang kedua itu kas berkurang ke kredit. Jadi, jawabannya adalah peralatan pada kas senilai 5 juta tadi. Oke, yang ketiga, contoh ketiga itu misal dibeli perlengkapan toko senilai 2 juta secara kredit. Artinya di sini hutang kita bertambah dan perlengkapan kita bertambah. Maka dari itu, akunnya adalah perlengkapan di debit karena perlengkapan itu bertambah. Perlengkapan itu kan masuk ke aset. Nah, aset bertambah itu masuk ke debit. Oke, jadi perlengkapan bertambah pada akun hutang dagang. Maksudnya hutang. Jadi perlengkapan pada hutang senilai 2 juta tadi. Oke guys. Oke, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Please, jika kalian suka dengan videonya, klik like-nya. Dan apabila ada pertanyaan, bisa komen ke kolom komen di bawah. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian videonya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.